Beberapa tahun yang lalu, di sebuah desa nelayan di Irlandia Utara, seorang kapten penangkap ikan duduk di sebuah pub dengan seorang klasi kapal, berbincang tentang pekerjaan yang akan dijalankannya. Sekilas mereka memperhatikan berita di TV pub, peringatan akan adanya kabut tebal yang akan datang. Kabut yang belum pernah terlihat lagi selama 20 tahun. Sepertinya pekerjaan ini batal, kata klasi. Omong kosong, jawab kapten. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk menangkap ikan. Apabila semua orang tidak melaut, maka seluruh laut akan jadi milik kita. Sang klasi walau keberatan, tapi ia menyetujui rencana ini. Keesokan harinya sebelum fajar, dua pria itu pun pergi melaut dengan kapal kecilnya, menghiraukan peringatan dan nasihat yang telah diberikan. Tidak lama mereka menemukan kabut, atau sepertinya kabut yang menemukan mereka, yang segera menutupi kapal dan menghantar mereka ke dalam bayangan pekat yang menyeramkan. Keadaan yang membuat kapten menjadi gelisah. Klasi memperhatikan kompas yang berputar tak terkendali dan berkata, "Kapten," yang kemudian dipotong dengan, "Diam," kata sang kapten. "Saya harus berkonsentrasi. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi." Setelah beberapa lama, kapten pun mengurangi kecepatan, dan mereka pun berhenti. "Di sini," kata kapten. "Di sini kita mulai menangkap ikan." "Siap," jawab klasi sambil bergerak ke stasiunnya dan menyiapkan jaring. Berjam-jam kemudian mereka menangkap ikan sampai berkali-kali. Ikan-ikan yang gemuk yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sangat sulit melihat apa yang mereka tangkap di keremangan. Tapi kapten sepertinya mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Tidak lama muatan mereka pun telah penuh. Kelelahan, mereka pun istirahat. Klasi pun terlihat gembira dengan hasil tangkapannya yang berlimpah. "Bagaimana kau bisa tahu titik ini adalah tempat yang tepat?" tanyanya. "Insting," jawab sang kapten. "Saya selalu percaya insting saya dan tidak pernah mengecewakan. Namun saya harus memberitahu kamu, saya punya perasaan tidak enak pada saat perjalanan pulang." Raut muka klasi pun berubah. Ia memandang tajam ke arah kapten, dan dengan sigap ia pun berkata, "Aku siap dengan apapun." Dan dengan sangat tiba-tiba sebuah tentakel besar berwarna hitam muncul dari belakang, menangkap si klasi ke belakang kapal dan menyeretnya ke dalam laut yang dingin. Kapten dengan sigap berdiri, membawa tongkat pengait di tangannya, bergerak mendekati ujung kapal, menunggu, bersiap akan apa yang akan terjadi. Makhluk hitam dan besar itu pun muncul di buritan. Kapten berusaha menyeimbangkan diri dan bersiap untuk melawan. Namun, tentakel-tentakel muncul tiba-tiba dari setiap sisi dan menangkap si kapten. Saat badannya diangkat ke atas, tentakel itu muncul, membuka pintu, penutup muatan dan mencari sesuatu. Seekor makhluk kecil yang masih bayi berwarna pekat hitam dan terlihat telah mati. Kepala makhluk besar itu pun muncul dari air, dengan gigi-gigi taring menyeramkan membawa kapten berhadapan-hadapan dengannya. "Kamu mengambil anakku," kata kapten. "Saya kembali untuk mengambil anakmu." Makhluk itu pun sepertinya mengerti, mengingat akan kejadian 20 tahun yang lalu saat ia bertemu dengan kapten kapal. Anaknya diseret dari kapal dan dimakan oleh makhluk menyeramkan tersebut. Kini makhluk itu berhadapan-hadapan dengan kapten. Kapten memandang tajam makhluk ini, kemudian tersenyum, dan melihat sebuah pedang tajam muncul dari dalam perutnya dan memotong badannya hingga mengeluarkan darah dan isi perutnya. Dari dalam tubuhnya muncullah si klasi. Terlihat puas karena telah menyelesaikan pekerjaannya. Saat tubuh si makhluk perlahan tergelincir ke belakang, mereka melihat bayi makhluk tersebut bergerak, menggelepar, hidup kembali. "Apakah kita buang saja, Kapten?" tanya klasi. "Tidak,"
jawab si kapten. Kelasi pun menendang makhluk itu kembali ke tempat penyimpanan ikan. Menutupnya, menyalakan kapal, dan bergerak untuk pulang.